Halo semua viewers, nah di segmen Talk with Binisian kali ini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih. Soal film animasi Indonesia Merah Putih One for All yang sempat viral belakangan ini. Viral bukan karena prestasi dan pujian, tapi malah banyaknya hujatan nih dari netizen. Kira-kira kenapa ya? Untuk itu kita langsung aja membahasnya bersama lecturer spesialis S2 Binus Animation Program dan juga deputy dari Ainaki dengan Bapak Dedi Syamsuddin. Halo Pak Dedi, selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak sebelumnya sudah menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol pada hari ini. Oke, Pak Dedi, kita hari ini mau bahas soal film animasi yang viral banget di media sosial, Merah Putih One for All gitu. Viral tapi karena banyaknya hujatan dari netizen. Mungkin Pak Dedi udah ngeliat trailer ya gitu, yang bisa dibilang sangat menyedihkan gitu untuk sebuah film animation yang dibuat oleh istilahnya rumah produksi yang disupport oleh kementerian begitu dengan hasil yang sebegitunya. Nah, menurut Pak Dedi sendiri bagaimana sih Pak pendapat Bapak mengenai film Merah Putih One for All ini? Mungkin dari trailer sendiri gitu Pak. Yang kita bisa amati kan dari trailer ya. Cuman kalau memang kita bisa menjustifikasi dulu. Isu ini kan muncul karena memang netizen gerah gitu bahasanya. Gerah tuh kita mengapresiasi karena mereka tuh udah mulai paham. Publik tuh kayak ngerti itu mana barang bagus, mana barang jelek gitu ya. Bukan cuma paham, mereka mampu mengulik gitu ya sampai lebih dalam. Nah, tapi yang bisa dijustifikasi seperti ini. Kenapa sih mereka memiliki statement yang cukup keras ya terhadap produk ini ya? Jadi kalau bagi orang yang paham di industri ini, gitu, mereka akan bilang ini produk setengah jadi. Jadi bukan produk jadi. Bukan produk jadi, tapi dipaksa dirilis di momen yang sangat sakral, kan 17 Agustus ya. Nah, itulah yang akhirnya dikomentari oleh netizen. Kenapa sih produk jadi? Belum jadi ya. Mereka bilang jelek bahasa, mereka jelek. Tapi bahasa, kalau kita bahasa produksi, ini produk belum jadi. Kenapa belum jadi? Karena memang dalam proses kreasi produk animasi itu memang ada tiga tahapan tadi. Kalau kita namakan pipeline produksi, ada pre-production, ada production, sama post-production. Nah, kualitasnya mereka itu masih di pre-production. Bisa ngebayangkan? Oke, belum sampai production. Belum sampai production kualitasnya, belum sampai post-production. Loh, kenapa begitu? Nah, kalau netizen kan mungkin nggak memahami plot ini ya. Tapi mereka bilang, lah kok kenapa tembus? Kan ada adegan tembus ya. Terus kemudian, loh kok ada sebagian netizen jujur mengatakan, kok nggak ada bayangan ya, gitu ya, ya hal yang kecil gitu. Kok gerakannya kaku ya. Nah, sebenarnya statement itu lazim akan ditemukan di fase pre-production. Gitu. Karena esensi dari pre-production itu adalah bukan estetiknya, tapi story-nya itu dapat nggak, pengadegannya itu enak nggak di play ya. Nah, sehingga kualitasnya itu sama tim ini dibawa ke proses akhir, disitulah muncul final editing begitu. Disitulah muncul kegalauan para netizen ya terkait produk ini. Oke, berarti memang trailer yang dimunculin tuh bahkan belum sampai tahap production gitu. Kita bisa statement belum layak tayang. Oke, tapi dipaksa tayang dengan tenggat waktu yang sangat singkat ya. Benar. Oke, nah balik lagi terkait trailernya Pak gitu. Kita bisa lihat bahwa netizen mengomentari karakternya kaku, minim ekspresi begitu, matanya tidak ada gerakan. Lalu juga latar setnya yang abstrak gitu, menggambarkan Indonesia tapi nggak juga Indonesia begitu ya. Suasana kampungnya, lalu juga lightingnya terutama ya, amburadul gitu Pak. Nah, menurut Pak Dedi sendiri, dari aspek pipeline tadi ya, balik lagi. Mungkin dari sketch karakternya dulu, konseptual, lalu ada karakter modeling, texturing, rigging and skinning, dan lain sebagainya. Apa saja sih Pak tahap-tahap yang memang dilewatkan gitu dalam produksi film tersebut? Oke, jadi gini, kita kan melihat hasil, kita berdasarkan hasil trailer ya. Jadi mana desainnya kok memiliki kemiripan. Iya, betul. Desain yang kemudian ditampilkan memiliki kemiripan. Dan biasanya proses ini terjadi karena tidak ada proses research and development. Gitu ya. R&D. Bahwa kalau orang ini memang mau dijadikan sebagai subjek untuk di-generate, misalkan kan mereka berdasarkan suku ya kalau nggak salah ya. Nah, mereka tuh tidak bisa menjustifikasi bahwa prosesnya mendapati karakter ini melewati proses tadi. Di pre-production tuh ada. Jadi kalau di pre-production tuh kita melewati dua proses besar dulu. Ceritanya kayak apa, visualnya kayak apa, gitu ya.
Kalau cerita ya seperti kita skrip, baca novel lah. Ini ceritanya seperti ini. Nah kalau visualnya itu kebagi tuh. Karakter desainnya kayak apa, environment desainnya kayak apa, propertinya kayak apa. Bisa ngebayang nggak Mas? Kalau orang nggak mikirin itu, kan logikanya nggak mungkin ada senapan AK-17. Kan berarti bukan bagian dari properti di kan? gudangnya itu ya. Iya kan, bukan bagian dari properti kan? Kalau emang melakukan proses itu kan udah dirancang, nggak mungkin ada senapan senjata di dalam proses film ini, konsep film ini kan? Kecuali, berarti kan ada faktor X nih. Kecuali bahwa proses ini tidak dilalui oleh mereka dan mereka menggunakan akses di marketplace. Oke, yang instan begitu ya Pak? Marketplace kayak penjualan yang kayak Tokopedia, tapi isinya adalah barang-barang untuk 3D. Oke, aset-aset 3D. Aset 3D, mau beli mobil, beli ikan hiu, beli monyet, beli karakter anak, gitu. Nah, itu bisa jadi adalah mereka mengambil dari sana, terus kemudian mereka melakukan makeup. Makeup itu intinya diganti bajunya aja, tapi nggak dipoles yang lain. Jadi kalau 80% kelihatan, base dari sana, sisanya itu hanya rambutnya beda dong. Tapi kan modif dikit dikit intinya. Berarti intinya, kita kalau berdasarkan proses hasil akhirnya mereka, kita bisa menjustifikasi bahwa tidak ada proses desain. Oke. Itu dia, di pre-production. Oke, berarti tadi ya, di pre-productionnya melewati aspek-aspek R&D-nya gitu Pak ya? Proses desain tuh mereka, konseptual desain tuh mereka nggak lakukan. Langsung lompat jumping. Langsung lompat jumping. Mungkin akan berkaitan dengan isu yang mereka tadi. Pengerjaan hanya berapa? Bulan. 3 bulan, 2 bulan. Itu nggak realistis. Oke. Nah, kan filmnya juga mendapatkan kritik dari netizen ya. Berarti Bapak bisa bilang bahwa kritik-kritik dari netizen ini yang semakin melek ya Pak. Kita bisa lihat bahwa di tahun ini ada film Jumbo begitu. Film animasi Indonesia yang menjadi benchmark baru nih Pak. Gitu, dunia perfilman animasi begitu. Karena memang dibuatnya juga nggak dalam waktu singkat, hampir 5 tahun dan melibatkan banyak ratusan animator begitu. Nah, netizen istilahnya semakin melek gitu Pak. Benchmarknya sudah naik nih gitu. Mungkin dari sebelumnya ada film Shijuki, ada Nusa begitu, dan juga sekarang Jumbo. Nah, dengan adanya film animasi ini begitu, Merah Putih One for All. Nah, apakah memang kritik dari netizen itu sekarang bersifat subjektif atau memang ada teknis yang salah? Oke, ini tuh nggak dibahas di media lain ya. Jadi ini informasi yang saya bisa sahkan di sini. Konten itu kita ambil kontennya. Konten tayangan tadi, itu kalau ditayangin di YouTube diprotes nggak? Enggak sih. Nggak seheboh ini. Dia akan menjadi sebuah nilai nasional yang diprotes secara nasional karena dia ditayangkan di sinema. Iya, betul. Gitu ya, di bioskop. Nah, bagi sinias ya, mungkin mahasiswa film juga memahami ini ya. Bagi sinias, sinema itu tuh bagaikan tempat sakral. Iya, betul. Bagi mereka ya. Jadi tuh kalau kita boleh melebih-lebihkannya, orang yang masuk sana harus bersuci dulu bagi sinias ya. Jadi ada 2 tempat mereka sakral. Sinema itu sendiri sangat festival. Oke, iya. Itu benar-benar. Nah, bisa ngebayang ya, tempat saking sakralnya diusahakan yang masuk ke sana barang-barang yang kualitasnya tuh tidak layak. Bukan, kualitasnya itu yang lebih baik gitu. Oke. Ya, maksudnya barang yang suci banget secara ideologi, secara konteksnya gitu ya, desainnya, pemikirannya. Tiba-tiba dimasukin sama barang-barang yang tidak lazim. Disitulah protes netizen. Jadi sebenarnya kualitas ini tuh layaknya seperti kualitas anak SMK animasi itu wajar. Kalau pernah lihat ya, hasil karya anak SMK animasi ya similar seperti yang itu. Baru belajar lah. Yang baru belajar similar seperti itu. Tapi kan tidak menjadi komplain netizen. Karena bagi mereka ini portofolio saya cuma tampilkan di YouTube sudah. Saya tidak menggunakan konsep perdagangan di situ. Tidak ada komersialisasi. Tidak komersialisasi. Dan terjadi komersialisasi dan dimasukkan ke tempat suci sinema. Habis sudah. Makanya itu permasalahannya Pak, dipaksa untuk tayang di bioskop. Nah, itu yang menjadi tanda tanya gitu Pak. Oke, nah sekarang balik lagi ke isu tadi ya Pak, bahwa dikutip dari beberapa sumber media bahwa ada isu tim produksinya menggunakan 3D asset animator lain tanpa seizin dari pemilik karakter tersebut gitu. Total ada 6 karakter ya, kalau tidak salah, dan juga nggak cuman itu aja, ada juga menggunakan aset lokasi yang dijual di platform Dash 3D tadi Pak, marketplace gitu ya Pak, untuk animasi. Dari gudangnya, air terjun, hutan, dan suasana kampung, dan lain-lainnya. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak sebenarnya kebijakan dan juga regulasinya begitu di bidang animasi sendiri? Oke. Kita pahami dulu ya, ekosistem
ekosistem di animasi itu ada orang yang memiliki kemampuan khusus tersendiri dan dia ingin memperdagangkan kemampuannya dia. Oke. Sehingga saya punya kemampuan untuk menciptakan sebuah benda X, asumsi itu ya, dan bagus. Dan saya yakin kalau ini saya perjualbelikan akan menguntungkan bagi saya. Nah, bagi dia menempatkan model dia ke marketplace. Berarti itu konteksnya ya, marketplace. Itu sama kalau di marketplace kita itu banyak tuh ya. Di dunia komersial, khususnya iklan ya, itu hal yang lazim, Mas. Oke. Iklan tuh misalnya contoh, nanti tolong ya ada binatang, harimau gitu ya. Daripada gue bikin harimau, mendingan gue beli harimau yang benar-benar bagus gitu ya. Sehingga akhirnya fasenya dipercepat. Karena tidak perlu harus membuat, cukup menggerakkan, simple itu ya. Berarti kan itu sebenarnya cost structure-nya ya, strategik, benar ya. Nah, menjadi salah, ini hanya masalah menjadi salah, tempatnya doang jadi salah. Menjadi salah pada saat dia mempergunakan pola itu, tapi untuk area penayangan yang memang tidak diperbolehkan menggunakan itu. Gitu ya. Loh, pertanyaan kenapa? Karena kan pada saat film itu dibuat, ditayangkan, maka sudah terjadi hak kepemilikan. Hak ciptanya. Hak cipta, hak kepemilikan gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah bila mana isi daripada film tersebut, dalam kata adalah 3D animasi, tidak didasari oleh kepemilikan. Nah, disitulah akhirnya netizen komplit. Ini kayaknya kreatornya nggak paham deh. Jadi sebenarnya paham ya. Jadi ini masalah product knowledge. Sampai detik ini kan masih terjadi narasi yang dimana terjadi kesamaan wajar, benar ya? Denial terus. Sebenarnya biar Binusian paham ya maksudnya. Bukan tidak boleh itu, tetapi dia ditempatkan ke dalam sebuah konten yang begitu sakral, sinema itu. Sehingga diharapkan, loh Pak, ini kan kami untuk masuk ke sana bayar, menonton ya, duduk menikmati. Tapi kami tidak mendapatkan orisinalitas dari apa yang ditampilkan. Nah itu dia. Kesakralan itu menjadi luntur gitu. Di situ marah netizen. Sebenarnya kalau beli aset di marketplace itu sah-sah aja ya Pak? Karena gitu. Ada term and condition. Jadi di setiap mode itu, setiap kreator tuh menempatkan term condition. Membuat kebijakan sendiri. Boleh dipergunakan di komersial hanya di area ini. Atau tidak boleh misalkan hanya untuk keperluan individu misalkan portofolio, itu boleh. Bukan sesuai term on condition. Mungkin nanti kalau Binusian atau netizen yang nonton di sini juga kepengen lacak, silakan lacak di marketplace yang memang sudah tersebar. Coba cek tuh, seakan-akan mau beli lah, mau buy gitu, tapi cek term on condition-nya. Gitu. Kalau ternyata memang diperbolehkan buat komersialisasi, aman. Ya, tetapi kan bukan permasalahan bahwa ini curi apa tidak curi. Ini permasalahan bahwa kok tidak ada suatu proses desain, mendesain di dalam film ini gitu. Itu menjadi masalah. Berarti memang sebenarnya sah-sah saja membeli di marketplace, tapi yang salah tadi ya Pak, apakah memang barang tersebut kreatornya mengizinkan gitu untuk digunakan hasil dari karakternya untuk komersialisasi, bahkan dibikin film begitu? Dibikin film. Kalau misalkan contoh Mas, iklan itu komersial, tapi yang memang menjadi kepemilikan itu adalah benda iklannya, bukan sekeliling iklannya, gitu ya. Nah itu masih sah tuh. Tapi kalau untuk film layar lebar, itu kan semuanya itu menjadi kepemilikan si produser, si pemilik PH-nya gitu ya. Nah itu dipertanyakan. Berarti istilahnya sang pemilik karakter aslinya ini berhak ya mendapatkan loyalty juga tadi ya Pak? Nah itu harusnya terjadi agreement. Tapi tidak ada diskusi mereka. Sepertinya. Tidak diskusi, mungkin permission mungkin. Kami akan menggunakan model ini untuk film layar lebar. Nah itu benar agreement kan, permission lah. Kalau kita citasi kan kita melakukan permission kan kepada si researchernya. Kami akan mensitasi penelitian Anda, temuan Anda untuk paper kami ya. Itu sama seperti itu. Nah salahnya situ tidak ada obrolan untuk izin. Nah itu rahasia dapur mereka itu. Yang kita nggak tahu, mungkin sudah terjadi atau mungkin nggak terjadi, atau mungkin, nah ini nih faktor X. Saya sebagai produser, saya mempekerjakan X. Nah X itu melakukan deal yang kita nggak tahu. Yang ada pasti adalah X hanya, pokoknya kamu saya bayar untuk ngerjain aset, ngerjain animasi, udah. Masalah aset itu kamu ngambil dari mana, saya nggak mau tahu. Bener ya? Nah yang terjadi itu. Nah sehingga pada saat terjadi dialog dengan dengan masyarakat, yang ini kan nggak pernah tampil.
Iya. Benar kan? Yang tampil kan si person yang kita sering lihat, sering lihat kan. Nah mereka nggak bisa jelasin, karena itu areal teknis tuh. Oke, nah kita sudah ngomongin soal tadi ya Pak, dugaan pencurian aset, lalu juga ada misalnya kualitas dari filmnya sendiri. Nah sekarang ngomongin soal voice over ya. Oke, voice over dan juga soundtrack. Ini mungkin sangat disayangkan gitu ya. Banyak netizen yang juga bilang kalau soundtracknya ini menggunakan AI, begitu Pak, dari segi liriknya, juga nyanyiannya, dan juga kualitas dari voice over ya. Yang kita bisa lihat kalau di media sosial, di TikTok banyak seliweran ya Pak, behind the scene-nya, bahwa voice over-nya hanya dilakukan di sebuah ruangan apartemen gitu. Menggunakan istilahnya alat yang sederhana, tidak layak begitu, dan juga teknik voice over, teknik mic-nya yang salah. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah memang layak begitu Pak? Oke, kita di luar dari yang konteks itu ya. Kalau kita ada tersebaran masalah dana, ada terpampang dana segitu ya. Bukan masalah dana besar apa tidak, masalahnya orang yang terlibat tidak kompeten. Iya betul. Itu saja tuh. Misalkan contoh, Mas gitu ya. Mungkin belum pernah kecimpung di industri animasi, tapi saya bolehlah saya jadi produser, ya gitu ya. Tapi Mas sangat tidak kuat mengenai product knowledge animasi. Nah itu menjadi masalah. Jadi nanti netizen atau Indonesia itu bisa menilai itu pada saat orang ini berbicara, berarti kita sudah bisa menjudgment bahwa orang ini sebenarnya nggak kompeten di bidang itu. Kenapa? Karena dia meniadakan yang sebenarnya struktur yang seharusnya sebenarnya ada. Bukan cuma masalah sound, bukan masalah musik, tapi masalah animasi itu sendiri, masalah marketingnya itu sendiri, itu benar-benar orang nggak kompeten sih. Oke, berarti memang yang salah itu tadi ya, meng-hire orang-orang yang nggak kompeten gitu Pak, di bidangnya. Bukan meng-hire. Orang ini mau melibatkan dirinya dia, dan dia meng-hire orang, tapi dia nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan orang ini. Sehingga akhirnya orang ini mungkin benar ya, bisa jadi animatornya benar, bisa jadi untuk voice engineering-nya benar. Cuman ya sudahlah, dia nggak ngerti apa-apa, kita bikin begini aja. Bener ya Mas ya? Berarti orang itu nggak bisa menjudge bahwa barang ini bagus apa jelek. Berarti kita bisa menjudge bahwa orang ini nggak kompeten sih di bidangnya ya, sebagai produser. Oke, baik. Nah, mungkin dengan banyaknya polemik tadi ya Pak, banyaknya kontroversi yang terjadi di film ini. Nah, seperti apa sih Pak dampak yang bisa terjadi gitu terhadap reputasi industri animasi lokal? Kan kita bisa lihat bahwa industri animasi Indonesia ini lagi naik-naiknya banget nih tahun ini. Habis diangkat derajatnya oleh Jumbo begitu, dan juga sebelum-sebelumnya ada tadi Sejuki, ada Nusa, ada Battle of Surabaya juga begitu. Nah, dengan adanya muncul film animasi yang antah berantai ini, nah, apa dampaknya Pak gitu? Enggak sih, sebenarnya nggak berdampak apa-apa. Cuman memang berdampak terhadap kemarahan saja. Kenapa sih kain ini udah putih tiba-tiba ada tinta hitam, gitu ya? Walaupun nanti dalam hitungan berapa minggu ya, kan ada film animasi nanti, Panji Tengkorak gitu ya. Itu kualitasnya the best. Untuk animasi silat ya. Ya, yang dimana intinya ya sudahlah ini riak. Cuma masalah riak ini menjadi menarik untuk dibahas, benar ya. Nah, sebenarnya nggak akan mempengaruhi Mas. Itu nggak akan mempengaruhi. Kita tuh hanya mencoba memprotes kenapa sih kualitas ini masih tetap dipertahankan untuk tayang di bioskop. Efek ke belakangnya adalah kita menjadi secure. Player, pemain ya, atau asosiasi secure. Netizen udah jadi juri yang baik nih sebenarnya, benar ya? Sudah paham nih. Jadi nggak perlu harus lagi ada intervensi dari pemerintah, dari industri, asosiasi untuk jangan ditayang, nggak. Netizen aja cukup. Gitu ya. Berarti memang tidak ada dampaknya gitu. Mungkin kalau dari pandangan dunia gitu terhadap industri animasi lokal. Yang mendampak adalah karena vibe ini tuh negatif. Bener ya. Yang tidak jujur ya, ini di antara animator profesional juga udah dong stop, jangan diobrolin. Ada barang bagus. Ada beberapa barang bagus akan launching di sinema. Ini akan hilang karena bahas ini aja, gitu loh. Jangan dikasih panggung terus. Jangan dikasih panggung terus, gitu. Nah, problemnya itu. Nah, pada saat panggungnya terus ada, maka menjadi cibiran negara lain, khususnya tetangga ya. Nah, tetangga itu akan melihat. Makanya bilang kemerdekaan negara tetangga itu garapnya itu serius, gitu ya. Padahal itu di luar konteksnya. Tapi kenapa masalah kemerdekaannya Indonesia menggunakan produk yang seperti ini gitu. Padahal nggak ada konteks antar hubungan kemerdekaan ini kan. Tapi cocok logi itu akhirnya menjadi momok yang nggak baik sih sebenarnya.
Oke, berarti sebenarnya mulai sekarang stop ngomongin ya Pak? Stop ngomongin. Oke, mulai ngomongin istilahnya film-film animasi yang bakal keluar ya, Panji Tengkorak tadi ya Pak ya? Silakan itu kalau mau dilihat trailernya kemudian dibahas, kenapa sih kok pakai gerakan gini, kenapa harus ada darah, itu silakan gitu ya. Tapi stop, yang kita udah bilang stop bahas ini gitu. Oke. Nanti malah makin naik ya Pak? Karena sudah jelas, sudah kelihatan depan mata gitu ya. Oke Pak, terakhir Ya. Pak Deddy, mungkin boleh dong Pak, misalkan Bapak menjadi produser nih, Ya. nah sebenarnya apa sih Pak yang bisa diubah gitu agar film ini tuh lebih memenuhi standar yang layak gitu Oke, untuk ditayangkan di bioskop? Saya ngomong di stasiun TV yang lain ya. Oke. Saya bilang, kalau saya sebagai produser bilang saya stop, saya nggak mau ini ditayangkan. Oke, Karena barang ini belum jadi. Simpel itu kan ngomongnya. belum layak. Belum layak. Karena kenapa? Karena ini masih di fase ini gitu. Kalau saya sebagai produser, karena saya product knowledge-nya ada, saya ngerti tahapan, saya ngerti proses gitu ya. Stop. Nah, yang menjadi masalah nih, nah ini nih boleh-boleh dong ya, ada isu-isu miring ya. Yang menjadi masalah adalah, kan dia udah tahu nih barang ini jelek, berarti ada kedua kemungkinan orang ini nggak kompeten. Karena dia nggak tahu mana barang jelek, mana Yang barang bagus, bagus. Ya. Masalah kedua adalah, ini akan merembet, adalah ada orang di belakang saya yang membiayai, yang dimana dia menekan saya supaya ini tayang, bener ya? Oke, backingan ya Pak? Jadi dilema dia. Oke. Nah, yang dilemanya adalah karena waktu pengerjaan begitu pendek, produksinya Ya. begitu pendek ya, 3 bulan ya. Mengejar hood juga ya Pak ya? Itu nggak realistis Mas, 3 bulan. Dibilang kami udah membahas 1 tahun. Iya Pak, ini 3 bulan produksi gitu ya. Sehingga akhirnya menjadi tidak maksimal kan, main mentah bahasanya. Iya. Nah, produser ini pun juga tidak punya kuasa untuk meng-cut. Karena bisa jadi faktor X ya. Iya. Ya ini konspirasi. Ya. Ini teori saja. Teori konspirasi ya. Karena logikanya kan bisa di stop Pak. Rugi tayang nggak apa-apa. Dibandingkan rugi nama, rugi brand. Iya. Bener kan akan melekat terus kan? Nama dia, brand dia akan melekat terus ke depan. Sehingga kan sempat tersebutkan ya, dia mau bilang, kami akan buat produk lagi di tahun depan kemerdekaan. Kita udah stop lah Pak. Jangan buat. Karena nggak kompeten di bidang itu. Kira-kira gitu. Oke, baik. Tapi boleh kasih quote ya? Boleh, ya? silakan, Jadi Pak. gini, ini biasanya saya suka ngomong, kenapa kita harus belajar? Ya, karena belajar itu, kenapa kita harus belajar? Karena belajar itu membuat kita mengurangi risiko kegagalan. Bukan membuat kita pintar ya, adik-adik ya. Pintar pastilah, itu proses. Tapi dengan kita belajar, kita jadi tahu. Karena kita jadi tahu, kita jadi paham bahwa apa yang kita lakukan pasti gagal, itu pasti. Manusia itu pasti melakukan sesuatu, pasti gagal. Tapi gara-gara ilmu, kita tuh memperkecil risiko kegagalan. Nah, bila mengacu terhadap teori konspirasi yang kasus yang ini, maka ilmu yang didapat tidak dipakai gitu. Bisa jadi tidak ada ilmunya sehingga kegagalan itu tidak bisa diprediksi. Makanya belajar adik-adik dan dalami ilmu kalian supaya nanti ke depan berprofesi kurangi kegagalannya sehingga mencapai keberhasilan. Oke, baik. Nah, mantep banget Pak Deddy. Nah, itu dia Smart Viewers. Nah, dengerin ya, para animator ya, jangan asal aja buat animasi. Dan juga mungkin para produser di luar sana gitu, karena tadi ya, netizen sudah semakin paham begitu ya Pak. Sudah semakin Kritik paham. pedas. Oke, semoga juga industri animasi Indonesia juga mengarah ke arah yang lebih baik, lebih berkualitas ke depannya, agar ya kita semua juga bisa menikmati tontonan yang lebih berkualitas dan juga mendidik. Nah, Smart Viewers, itu dia sesi segmen Talk with Binisian kali ini bersama Pak Deddy Syamsuddin. Sampai jumpa di episode berikutnya.